Welcome to my channel. Oke, langsung saja. Ekspektasi vs realita di pondok pesantren. Jangan kaget ya sebelum kamu mondok. Banyak orang yang membayangkan bahwa pesantren itu terlalu indah atau bahkan terlalu menakutkan. Padahal no, realitanya tidak seperti itu. Nah, biar kamu tidak kaget saat pertama kali mondok, yuk kita bahas satu-satu. Sudah siap? Are you ready? Oke. Yang pertama, pesantren itu membosankan. Realitanya bahwa di pesantren ternyata tidak semembosankan itu, guys. Kalau ada rasa bosan itu wajar, gak apa-apa. Tapi di pesantren justru kita dipertemukan dengan banyak keadaan, dipertemukan dengan banyak karakter, kehidupan-kehidupan baru, mulai dari kita bersama-sama, bangun bersama, tidur bersama gitu kan, kemudian belajar bersama, ngaji bersama. Tentu kita akan menemukan karakter yang berbeda, akan menemukan kisah atau perjalanan yang unik. Tentu itu akan membuat kita jauh lebih bahagia daripada kalau kita sendirian saja, itu berpeluang membosankan kayak gitu. Nah, belajar hidup bersama, punya sahabat perjuangan, apalagi ya suka kegiatan bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, itu kan seru gitu ya, tidak membosankan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pesantren itu atau mondok itu membosankan, mungkin mereka belum tahu gitu bagaimana esensi pesantren itu sendiri. Jadi kayak gitu ya. Jadi tidak semembosankan yang teman-teman bayangkan. Yang kedua, ekspektasinya itu semua santri pasti baik dan tidak pernah salah. Nah, ekspektasinya kayak gitu. Padahal realitanya itu tidak seperti itu, guys. Santri juga manusia. Ada yang salah, ada yang memang tidak bisa mengendalikan diri, tidak mengendalikan apa yang dia mau gitu kan, terkadang suka terjerumus pada hawa nafsunya sehingga berbuat salah. Ya itu wajar gitu, tidak semua orang selalu baik gitu. Tapi semua orang itu pasti pengen menjadi lebih baik, makanya mondok pesantren kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang ekspektasi di santri itu semua santri pasti baik atau semua santri tidak pernah salah, no ya. Semua santri juga manusia, pasti ada momen dimana mereka melakukan kesalahan. Tapi mereka melakukan kesalahan itu tentu diperbaiki gitu, diperbaiki, tidak dibiarkan. Itu kan proses pembelajaran kayak gitu. Kadang memang kita perlu yang namanya arahan atau bimbingan ya, untuk kita menjadi lebih baik gitu, karakter kita lebih baik, sikap kita, kemudian dalam menjalani kehidupan pesantren kayak gitu ya. Nah, jadi jangan jadikan kekurangan orang lain sebagai alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Seperti itu, guys. Yang ketiga, ekspektasi mondok itu terlalu berat atau selalu berat. Padahal realitanya ya awal-awal memang berat. Berat tuh, guys. Saya pernah alami, mungkin teman-teman juga pernah pengalaman ya. Awal mondok itu memang ya kita kan perlu adaptasi dengan pesantren gitu kan, yang biasanya di rumah dimanja, ketika pas mulai pertama kali mondok kita dipaksa sendirian gitu kan, semua serba sendiri, makan, masak. Kalau pesantren yang dulu-dulu, kalau sekarang kan udah disiapin ya, ada bagian konsumsi, ada bagian mencuci, itu modern. Tapi kalau yang misalkan pesantrennya semi modern, artinya dominan untuk kita lebih mandiri gitu kan, itu dipaksa kita untuk belajar mandiri, bersabar. Jadi tidak selalu berat. Memang awalnya berat, tapi selama kita belajar konsisten itu akan semakin ringan kayak gitu, semakin ringannya. Jadi banyak santri yang justru merasa berat harus meninggalkan pesantren. Padahal pesantren itu tempat kita belajar. Jadi ketika ada rasa berat di awal itu wajar. Semakin kesini berjalannya waktu kita kan akan terbiasa, dan rasa berat itu akan perlahan pudar. Jadi ringan kayak gitu. Yang keempat, di pesantren hanya belajar agama. Ekspektasinya ya. Tapi realitanya tidak seperti itu, guys. Bahkan di berbagai pesantren itu ada yang menyediakan ekstrakurikuler seperti di Cipansur, juga di daerah Ma'rifah, Cipasung, Manarul Huda, mungkin yang lainnya juga termasuk di Miftahul Falah, itu pasti ada ekstrakurikulernya. Entah itu di bidang kesenian, ke bidang apa lagi ya? Pendidikan, kemudian
di bidang olahraga pasti ada. Jadi tidak melulu kita belajar agama, tidak. Seperti contoh misalnya di pesantren, selain kita dikaji kitab kuning gitu kan, selain kita belajar kitab agama-agama terdahulu, kitab para ulama terdahulu, salaf atau apapun itu ya, kita juga belajar tentang bagaimana memanajemen diri, leadership, public speaking, kemudian grammar bahasa Inggris atau bahasa Arab. Itu kan semua kita diaji gitu. Jadi tidak fokus pada agama doang. Pasti ada yang lainnya termasuk ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian. Kalau kesenian contohnya misalkan hadroh, marawis, qasidah, rebana modern. Kalau di olahraga misalnya ada voli, memanah, berkuda, apalagi ya, basket. Itu kan olahraga ya, ada di pesantren. Jadi tidak selalu fokus pada pengajian atau pelajaran agama kayak gitu. Itu realitanya ya, dan itu sudah pengalaman. Yang kelima, ekspektasinya itu ketika lulus pesantren sudah beres belajar atau berhenti belajar. Enggak ya. Realitanya justru setelah lulus itu tantangan yang sebenarnya dimulai. Jadi ibaratnya itu kita masuk pesantren, di pesantren kita dididik, dikasih ilmu, dikasih pembekalan untuk kita menghadapi dunia nyata. Nah, setelah lulus, itu kan kita punya bekal. Nah, kita kan cepatnya untuk memanfaatkan ilmu itu, mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat di pesantren di kehidupan nyata, dengan harapan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sebaik mungkin dengan ilmu yang kita punya. Jadi ekspektasi ketika ada yang bilang setelah pesantren, lulus pesantren kita selesai ngaji, itu enggak ya. Justru itu awal untuk kita keluar dari pesantren itu memulai perjalanan baru. Itu ya, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya pesantren wadah untuk belajar, dididik, digodok gitu kan, dikasih ilmu. Nah, setelah lulus pesantren, itulah kita baru bertarung dengan kehidupan nyata, dengan bekal ilmu yang kita dapat di pesantren kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kamu datang ke pesantren hanya mencari kenyamanan, mungkin teman-teman akan merasa kecewa. Karena tidak semua di pesantren itu merasa nyaman, tidak semua di pesantren itu menyenangkan gitu. Ada fase di mana kita harus menerima kesedihan, ada fase di mana kita harus menerima kekurangan atau kesepian. Tapi meskipun demikian kita harus tetap konsisten kayak gitu. Konsisten apa? Konsisten untuk bertahan karena yakin di kemudian hari itu sudah ada kebahagiaan yang siap menyambut kita. Gitu ya. Jadi ingat, tujuan mondok bukan sekadar bertahan tapi pulang dengan akhlak yang jauh lebih baik, dengan ilmu yang jauh lebih matang, dan siap menghadapi dunia yang nyata, sehingga kita bisa mudah menghadapi persoalan-persoalan di dunia nyata dengan ilmu yang kita dapatkan di pesantren. Jadi seperti itu guys. Nah, mungkin itu saja ya beberapa poin tentang ekspektasi dan realita. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di bawah kolom komentar ya yang belum bisa saya sebutkan mengenai bagaimana ekspektasi dan realita di pesantren atau di pondok pesantren seperti itu. Dan di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatasi rindu atau kangen saat mondok atau kangen rumah saat mondok. Nah, insya Allah ya kita akan bahas ya. Pokoknya thank you sudah nonton video ini. Semoga mendapatkan inspirasi, dan kalau ada kata-kata yang salah boleh teman-teman di kolom komentar. Insya Allah nanti saya evaluasi di video selanjutnya. Thank you sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.